Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan web umkm.doro. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih browser yang akan kita gunakan untuk mengakses web umkm.doro. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browser. Teman-teman bisa memakai browser lainnya seperti Mozilla ataupun Microsoft Edge, tergantung dengan kebiasaan teman-teman memakai browser. Nah, setelah kita membuka browsernya, kita masuk ke bagian atas di sini. Nanti kita klik bagian search bar di bagian atas, atau di sini juga sama saja. Kita ketikkan umkm.doro. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di bagian paling atas nanti akan ada sebuah website yang memiliki judul desa.doro dan memiliki domain umkm.doro. Nah, ini merupakan website yang benar yang akan kita akses. Setelah itu kita bisa klik website tersebut. Nah, nanti akan masuk ke halaman utama dari website umkm.doro. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari website ini secara singkat dan sederhana. Nah, di bagian atas ini akan terdapat logo dan juga namanya, yaitu desa.doro, dan ada button berupa home dan login. Home ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Misalkan nanti ketika kita masuk ke bagian detail dan kita klik home, maka itu akan kembali ke halaman utama dari website ini. Dan login di sini akan digunakan untuk masuk sebagai admin agar bisa menambahkan atau menghapus produk UMKM. Nah, di sini nanti ada tulisan sederhana yaitu Desa Wisata.doro, Magetan, terus ada deskripsi singkatnya. Nah, di sini ada button Discover More. Kalau kita tekan, maka akan menggeser ke bawah menuju pada visi misi dari Desa.doro. Nah, kalau kita geser ke bawah lagi, nanti akan ada produk UMKM yang telah diposting, yaitu berupa produk Simplisia dan anyaman bambu ngelo. Nah, di sini itu ada gambarnya, terus ada judulnya dan ada deskripsi singkatnya. Nah, bagian halaman utama cukup itu saja, dan di bawah ini berupa footernya. Nah, untuk mengetahui secara detail informasi mengenai produk UMKM, kita bisa menekan tombol Explore More di sini. Nah, kalau kita tekan, maka akan masuk ke halaman detail dari produk UMKM tersebut. Nah, di sini akan disediakan sebuah informasi yang secara mendetail menyeluruh dari produk tersebut, mulai dari gambarnya yang menjadi besar, terus ada judulnya yang lebih lengkap, ada alamat UMKM tersebut, ada Instagram, TikTok dan Facebook dari UMKM tersebut, terus ada deskripsi dari UMKM tersebut, terus ada e-commerce untuk bisa membeli produk UMKM tersebut yang berupa Tokopedia dan Shopee, terus ada WhatsApp di mana WhatsApp ini bisa digunakan untuk menghubungi pihak terkait yang memiliki UMKM tersebut. Nah, untuk detail dari sebuah produk UMKM secara sederhana seperti itu, dan lanjut saya akan menunjukkan di sini tadi seperti yang sudah saya bilang, terdapat tombol home di mana kalau kita klik maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sebuah produk UMKM dan menghapus produk UMKM. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara login terlebih dahulu. Di sini kita harus memasukkan email dan password dari admin yang telah dibuat oleh oleh master gitu, atau oleh pengembangnya gitu. Nah, di sini email yang telah dibuat yaitu berupa umkm.doro@gmail.com. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita masukkan login dan tunggu sebentar. Nah, kalau memang sudah sukses, maka akan muncul pop-up di kanan atas yaitu sukses login, dan headernya atau bagian atasnya itu akan berubah. Di sini akan tertambah sebuah button berupa create dan juga loginnya menjadi logout. Nah, create ini digunakan untuk membuat sebuah produk UMKM atau memposting produk UMKM ini secara sederhana seperti kita memposting konten di IG ataupun memposting konten di Facebook dan lain sebagainya. Nanti di sini akan terdapat sebuah form di mana form ini harus kita isikan mengenai deskripsi atau informasi tentang produk UMKM tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali field, tapi yang menjadi kewajiban untuk diisi yaitu yang ada tanda bintang merahnya ini. Nah, pertama kita harus mengisikan nama produknya, misalkan dodol susu sebagai contoh saja. Terus deskripsinya dodol susu.
Nah, kita bisa isikan deskripsi sepanjang kita semau kita atau sepanjang yang kita inginkan. Lebih detail lebih bagus karena nanti untuk meyakinkan pengunjung bahwa memang produk ini memiliki kualitas, memiliki cita rasa, memiliki branding yang cukup bagus gitu. Jadi kalau memang punya deskripsi yang lebih mendetail itu malah lebih bagus gitu karena bisa benar-benar mendeskripsikan produk UMKM tersebut gitu. Harga yang terjangkau dengan kualitas bahan. Melalui WhatsApp. Lalu kita isikan alamat dari produk tersebut dibuat. Nah, di sini tuh bebas apakah teman-teman mau mengisikan alamat produk tersebut dijual ataupun diproduksi, asalkan alamat tersebut valid dan benar mengenai UMKM tersebut atau produk tersebut. Misalkan di ini Dusun Perendetan, Desa Pondok Doro, Kecamatan Perawasan. Terus untuk TikTok, Instagram, Facebook, Tokopedia, dan Shopee ini bersifat opsional, jadi nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Nanti juga kalau memang mau mengupdate bisa. Yang menjadi kewajiban yaitu mengisi nomor WhatsApp karena kemungkinan besar kebanyakan teman-teman itu sudah punya nomor WhatsApp, jadi ini menjadi solusi yang mudah untuk menghubungi pihak UMKM terkait. Nah, cara pengisiannya yaitu yang pertama harus menggunakan angka 62 terlebih dahulu, baru nomor Bapak Ibu sekalian. Misal 62 terus nomornya dilanjutkan dengan 81. Nah, gitu. Kalau sudah, lalu kita pilih gambar. Di sini misalkan gambar yang ingin kita upload yaitu contoh saja. Nah, setelah semua selesai terisi, lalu kita klik submit, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nanti akan memberikan peringatan apakah sudah benar, apakah data yang kamu masukkan benar. Kalau memang iya, kita bisa menekan tombol yes. Nah, kita tunggu. Kalau sudah, nanti akan muncul pop-up warna hijau ini yang menunjukkan bahwa UMKM, data produk UMKM-nya telah berhasil diposting gitu. Dan fieldnya menjadi kosong. Lalu kita bisa lihat pada bagian halaman utama. Nah, kita scroll ke bawah nanti akan ada produk yang telah kita tambahkan. Nah, di sini dodol susu. Kalau kita explore, maka nanti akan muncul detail yang telah kita isikan seperti apa yang telah kita isikan di field tadi gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghapus? Jadi misalkan nih produk UMKM yang telah kita inputkan tadi ada kesalahan atau mungkin sudah tidak diteruskan lagi usahanya, kita bisa menghapusnya dengan cara menekan delete data di atas. Nah, delete data ini akan muncul apabila kita sudah login sebagai admin gitu. Ditandai dengan tombolnya di atas ini berubah menjadi logout dan terdapat tombol create. Nah, kalau kita ingin menghapusnya yaitu cukup sederhana, hanya dengan menekan tombol delete data ini lalu akan muncul pop-up peringatan apakah kamu yakin untuk menghapus data ini. Kalau iya, maka tinggal menekan tombol yes. Lalu tunggu. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini, sukses delete data, dan kalau kita lihat di bawah lagi, maka produknya sudah hilang. Nah, mungkin itu saja panduan mengenai tata cara penggunaan website UMKM Pondok Doro. Sebenarnya sangat sederhana, cukup sederhana. Kalau memang teman-teman sudah terbiasa, maka teman-teman nanti juga akan bisa memposting terus menghapus data dari produk UMKM. Jadi bisnis prosesnya itu cuma dua, yaitu untuk untuk menambah produk UMKM terus dan juga untuk menghapus produk UMKM itu saja dan cukup simpel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tata cara penggunaan UMKM Pondok Doro. Nanti apabila ada pertanyaan bisa menghubungi deskripsi melalui email dan nanti akan terus dilakukan update sehingga website UMKM ini bisa benar-benar bermanfaat untuk UMKM yang ada di Desa Pondok Doro dan sekitarnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.